Halo Sobat Arka, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang memperbanyak bibit anggur dengan metode sambung pucuk. Dalam istilah budidaya anggur, metode ini termasuk dalam green grafting ataupun grafting green on green, yang berarti kita bisa menggrafting dengan rootstock yang masih muda atau dengan batang yang masih berwarna hijau dengan sayen yang masih berwarna hijau pula batangnya. Metode ini terbilang efektif dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi dalam memperbanyak bibit, karena kita menggunakan rootstock yang sudah hidup ataupun sudah memiliki akar dan juga batang dan daun. Sobat Arka bisa lihat, untuk bibit ataupun rootstock yang kita gunakan sudah berumur 1,5 bulan dari proses tancap ataupun semai cutting. Untuk rootstock, kita akan contohkan dua jenis rootstock. Yang pertama adalah Ramsey dan yang kedua adalah rootstock Oppenheim 4 ataupun SO4. Jadi untuk batang bawah ataupun rootstock yang pertama kita menggunakan rootstock Oppenheim 4 yang akan kita sambungkan dengan Sayen Carnival atau CRV. Untuk mempermudah grafting atau penyambungan, sebaiknya kita menggunakan besar yang sama antara batang bawah dengan batang atas yang akan kita grafting, ataupun batang bawah lebih besar daripada batang atas yang akan kita sambungkan. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana prosesnya. Yang pertama adalah kita membuang daun pada bagian atas batang bawah ataupun rootstock. Lalu kita mencocokkan size ataupun ukuran antara batang bawah dengan sayen. Langkah selanjutnya adalah kita membuang bagian sulur ataupun bagian pinggir daun. Jadi kita kompres size daun agar lebih kecil. Karena dalam proses penyambungan, energi dari bawah belum bisa langsung menuju bagian sayen ataupun batang atas karena baru proses penyembuhan. Jadi setelah proses penyembuhan, jadi akan ada proses pengkalusan, itu baru menutup luka. Kemudian baru nutrisi dari bawah bisa optimal naik ke bagian sayen ataupun batang atas. Biasanya ditandai dengan bagian batang atas tidak layu lagi, tapi sudah tegak lurus biasanya kalau udah ada nutrisi yang mengalir ke bagian batang atas. Gunakan pisau yang tajam dan juga steril untuk memangkas batang bawah, lalu kita bisa membelah di bagian tengah, kira-kira 1-1,5 cm. Karena ini untuk contoh biar terlihat jelas di kamera, jadi seharusnya posisi tangan kiri berada di bawah pisau. Jadi saat memotong, posisi batang bawah tidak goyang atau tidak lentur. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah membelah bagian batang rootstock. Jadi usahakan nanti posisi pisau atau belahan tepat berada di tengah bagian batang bawah. Lakukan dengan hati-hati, kemudian kontrol juga tenaga agar sayatan tidak berlebihan. Langkah selanjutnya adalah mengiris bagian sayen ataupun bagian enters yang masih muda ini membentuk huruf V. Usahakan irisan rata, tidak cekung ke dalam maupun menggelembung keluar. Kemudian masukkan bagian enters yang masih muda ini ke dalam sayen. Lakukan dengan sangat hati-hati karena kita masih menggunakan enters yang masih sangat muda, yaitu bagian pucuk. Jadi jangan sampai kita merusak bekas sayatan
pada entres tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah melilit atau menutup bagian sambungan dengan parafilm. Untuk menghindari penarikan parafilm pada daerah sambungan, usahakan kita bisa melenturkan parafilm tersebut sehingga plastik parafilm akan menjadi tipis dan memudahkan saat melilit bagian sambungan tersebut. Lilit dengan parafilm secara hati-hati ataupun gentle ataupun lembut, tidak ada tarikan yang sehingga membuat bagian bekas sayatan pada entres muda atau pucuk ini bisa menjadi rusak ataupun memar. Jangan terburu-buru, lakukan dengan perlahan saat proses pelilitan dengan menggunakan plastik parafilm ini. Jadi usahakan agar daerah sambungan tertutup sempurna dengan plastik parafilm ini. Lilit dan habiskan plastik parafilm yang sudah kita persiapkan tadi. Jadi untuk proses menutup grafting satu tanaman anggur ini membutuhkan parafilm kurang lebih 3-4 cm untuk panjangnya parafilm. Setelah selesai proses melilit ataupun membungkus dengan plastik parafilm, kita bisa memijit pada area sambungan secara hati-hati untuk memastikan tidak ada rongga yang bisa menyebabkan air ataupun udara masuk ke area sambungan ini. Jadi faktor inilah yang dapat menggagalkan proses grafting ini. Kemudian langkah yang terakhir adalah menutup ataupun menyungkup keseluruhan dari bibit yang kita grafting tadi. Untuk mempermudah penyungkupan, kita bisa membalik bagian dalam plastik ke arah luar. Jadi seolah-olah plastik itu ada kerangka di bagian atas yang membuat plastik ini kaku. Kemudian kita sungkup bibit yang kita grafting tadi dengan plastik. Jadi kebetulan saya menggunakan ukuran polybag yang berdiameter sama dengan plastik, jadi saya tidak menggunakan karet ataupun tali untuk mengikat bagian bawah plastik. Sobat Arka bisa lihat bagian pucuk yang kita sambung tadi terlihat melengkung. Ini kita bisa jadikan indikasi keberhasilan dari grafting ini. Jadi setelah 4-7 hari, jika bagian pucuk tadi perlahan-lahan tegak ke atas, berarti menandakan grafting ini berhasil karena nutrisi dari rootstock sudah masuk ke bagian entres yang kita sambung tadi. Untuk proses sambung pucuk yang kedua, kita menggunakan RS ataupun batang bawah Ramsey sambung dengan entres muda Mondrop. Jadi sebelumnya anggur Mondrop ini telah berhasil kita sambung dengan entres muda, tetapi kita tidak memakai entres bagian pucuk. Tetapi kita menggunakan entres yang masih muda hanya menyisakan 2 mata ruas ataupun mata tunas. Sekarang di rows yang kedua kita potong untuk kita manfaatkan sebagai proses sambung pucuk berikutnya. Jadi cara ini terbukti efektif untuk memperbanyak bibit karena sekarang kebun Arka lagi butuh banyak bibit anggur Mondrop, jadi kita bibit sendiri untuk alasan validitasnya. Jadi nanti dalam greenhouse mungkin sebagian besar kita akan tanam anggur Mondrop dengan menggunakan RS ataupun rootstock SO4. Oke, langsung saja kita mulai proses sambung pucuk yang kedua ini. Untuk prosesnya sendiri sama persis dengan di bagian video yang pertama, yaitu langkah yang pertama adalah mencocokkan besar antara batang bawah dengan entres yang akan kita sambungkan.
Setelah kita mendapatkan entres untuk dijadikan sambung pucuk, kita bisa menaruh di gelas yang berisi air agar kondisi entres tetap segar, tidak layu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuang bagian tunas yang tidak kita inginkan. Selanjutnya kita bisa memotong bagian yang telah kita tadi ataupun sama besar antara tunas di rootstock dengan bagian batang ataupun entres yang kita akan sambungkan. Lalu proses berikutnya kita bisa menyayat ataupun membelah bagian tengah rootstock dan usahakan kita meninggalkan ataupun menyisakan satu ataupun dua daun pada bagian batang bawah. Jadi daun-daun tersebut bisa kita jadikan indikasi kalau bagian bibit yang kita sungkup nanti apakah masih hidup ataupun layu bahkan mengering ataupun mati dengan melihat daun-daun tersebut. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa mengiris ataupun menyayat bagian entres yang telah kita persiapkan. Usahakan irisan lurus membentuk huruf V. Bekas irisan tidak cekung ke dalam maupun cembung keluar. Selanjutnya kita bisa persiapkan parafilm yang telah ditarik agar saat proses penyambungan tidak ada proses menarik lagi yang bisa mengakibatkan gagalnya proses sambung pucuk ini. Kemudian kita bisa masukkan entres dengan bagian belahan rootstock. Lakukan dengan sangat hati-hati dan pastikan semuanya masuk di area sambungan. Juga posisi entres tidak miring ataupun mengikuti batang yang ada pada bagian rootstock ataupun batang bawah. Kemudian kita tutup bagian area sambungan dengan menggunakan parafilm yang kita persiapkan tadi. Lakukan secara hati-hati dan tidak usah buru-buru agar proses pelilitan berjalan maksimal. Bungkus keseluruhan dari area sambungan, dimulai melilitkan plastik parafilm dari bawah menuju ke atas. Terus bungkus sampai plastik parafilm habis. Lakukan dengan tanpa memberikan tekanan pada area sambungan agar area sambungan ini tidak memar yang dapat menyebabkan proses dari grafting sambung pucuk ini berhasil. Kemudian untuk langkah yang terakhir adalah proses penyungkupan. Kebetulan saya menggunakan polybag yang berdiameter kecil, jadi saya menggunakan karet untuk mengikat dari plastik sungkup tersebut. Untuk proses penyungkupan sama dengan pada video sebelumnya, yaitu dengan membalik bagian dalam plastik sungkup dengan tujuan agar plastik sungkup tersebut menjadi kaku. Kemudian jika kita menggunakan polybag lebih kecil, kita melipat pada bagian pinggir. Dan yang terakhir adalah mengikat dengan karet plastik sungkup tersebut. Jadi ada beberapa poin yang dapat menunjang proses sambung pucuk ini. Yang pertama adalah kita menyisakan beberapa daun pada bagian rootstock ataupun batang bawah. Yang kedua, kita tetap menyisakan daun pada entres muda ataupun pada bagian pucuk, tetapi kita mengompres bentuk daun agar lebih kecil.
Untuk lamanya proses penyungkupan tergantung dari bibit tersebut. Jika kondisi bibit bagus, biasanya 1 minggu saya sudah berani membuka plastik sungkup tersebut. Jadi proses penyungkupan ini ada yang memakan waktu 1 minggu ataupun 2 minggu. Jadi nanti saat di dalam plastik kita bisa melihat pada area entes muda ataupun pada bagian pucuk. Jika setelah 7 hari bagian pucuk tersebut menjadi lurus ke atas, itu menandakan proses sambung pucuk ini berhasil. Atau tumbuhnya daun-daun baru pada bagian pucuk ataupun pada bagian tunas air ataupun metabat. Itu menandakan proses grafting atau sambung pucuk ini berhasil. Dan ini ada beberapa contoh dari hasil grafting dengan menggunakan entres muda ataupun bagian pucuk. Setelah kita membuka plastik sungkup, biasanya saya membiarkan terlebih dahulu 3 hari tidak terkena matahari. Jadi setelah 3 hari hanya diangin-anginkan ataupun tidak terkena matahari, selanjutnya kita memperkenalkan matahari secara bertahap. Bisa dimulai dengan memperkenalkan selama 15 menit pada matahari pagi. Dan setelah hari berikutnya, kita bisa menambahkan durasi simat tersebut sampai benar-benar full day ataupun dari pagi sampai sore terkena sinar matahari. Berarti bibit tersebut bisa dikatakan berhasil. Terima kasih sudah mampir atau menonton di channel kami. Dan semoga itu bisa memberikan manfaat buat Sobat Arka. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, ataupun komen agar channel kami bisa menjadi besar dan bisa tetap bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial video yang lainnya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa Sobat Arka.